Saya hendak menceritakan sesuatu yang menarik yang saya temukan dalam 3 hari terakhir ini. Awalnya pada hari Selasa lalu ketika saya sedang mengecek berita-berita tentang sidang kedua kasus gugatan ijazah SMA-nya Gibran. Ternyata ada berita tentang agenda kunjungan kerja Gibran ke Papua selama 2 hari. Hari Selasa hingga Kamis dari tanggal 16 sampai tanggal 18 hari ini ya. Kemudian ketika saya Google soal kunjungan ke Papua itu, saya menemukan sebuah berita yang berasal dari website resmi Wakil Presiden RI ya, Wapres RI Go ID. Yang judulnya menyatakan bahwa Wapres Gibran bertolak ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Dalam hati saya bilang, wah, akhirnya Gibran mendapat kesempatan mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Akhirnya Gibran bisa merasa sejajar dengan beberapa pejabat seperti Menko AHY yang kerap mewakili Presiden Prabowo. Senang dong ya para pendukung dan pemuja Gibran. Ya nggak apa-apa kan, daripada para pendukung ini malah ngomel-ngomel sendiri, bahkan ngomelnya diarahkan kepada Presiden Prabowo, gara-gara Gibran tidak dilibatkan dalam acara-acara penting ya. Saya kan penasaran juga ya, gimana nih narasinya Gibran ketika mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Namun yang saya temukan selanjutnya justru jauh lebih menarik. Yakni ketika saya klik link berita itu di Google, link itu ujung-ujungnya hanya ke halaman pertama website Wapres RI. Itu kan pertama kali saya klik pada hari Selasa lalu. Saya coba lagi besoknya hari Rabu ya, sampai saya bikin videonya loh. Jelas ya di videonya, link itu ternyata buntu, alias berita yang awalnya dirilis secara resmi di website Wapres RI, saya kira itu kemudian dihapus. Hari ini sampai video ini dibuat, link itu masih ada di Google, dan kalau teman-teman mau coba klik, silakan saja ya. Oke, lanjut. Kita balik ke hari Selasa lalu. Setelah saya menemukan bahwa link itu buntu, saya pun mempertanyakan, ini beneran nggak sih Wapres Gibran ke Papua Nugini? Saya pun Google lagi secara detail ya. Waktu itu hanya ada satu berita dari media selain dari website Wapres RI soal kunjungan Gibran ke Papua Nugini. Namun medianya bukan media mainstream, media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, CNN ya, dan lain sebagainya ya. Ini beritanya dari media Berita Banten. Judulnya sama dengan yang di Wapres RI, bahwa Wapres Gibran menggantikan Prabowo menghadiri HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Selain satu berita itu, saya juga menemukan ada satu channel di YouTube, channel pribadi dari pendukung Gibran yang memuat video kedatangan Gibran di Bandara Papua Nugini. Video ini diposting pada hari Senin, tanggal 15 September. Kemudian saya juga mencoba mencari di media sosial X untuk menemukan jika ada media lain yang memuat kunjungan Gibran ke Papua Nugini itu. Saya hanya menemukan satu lagi media, nama medianya kabartangsel.com. Sekali lagi, ini temuan pada hari Selasa lalu ya. Jadi Selasa itu hanya ada dua media yang bukan media mainstream atau media besar nasional yang memuat berita tentang kunjungan Gibran. Sampai di sini sudah kelihatan ada sesuatu yang terjadi ya. Pertama, website resmi Wapres RI menghapus beritanya. Kedua, tidak ada media besar nasional yang memberitakannya. Hanya ada dua media kecil yang memberitakan, di mana sangat jelas di sana disebut bahwa Gibran ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo. Ini kan ganjil ya, mewakili presiden, mewakili negara, tapi kok nggak diberitakan oleh media-media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, dan lain sebagainya. Saya juga sempat mengecek media luar yang memberitakan kehadiran para pemimpin dunia dalam acara peringatan HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Ini ya di media The Guardian. Ini media dari Inggris, sudah lama berdirinya.
Di sana disebutkan beberapa pemimpin negara yang hadir. Ada dari Australia, Kepulauan Solomon, dan lain-lain. Gak ada nama Gibran disebut sebagai perwakilan Indonesia. Saya jadi bertanya-tanya ya, Gibran itu ke sana diundang gak sih? Lanjut ya. Kemudian hari Rabu kemarin, itu kan ada acara penting yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, yakni acara reshuffle kabinet. Tentu saja Gibran nggak hadir dalam acara itu. Ketidakhadiran Gibran ini tentu jadi berita di media-media besar nasional. Dalam berita di media-media itu disebut bahwa keterangan dari istana menyebut bahwa Gibran sedang keluar kota. Itu ya, dari media CNN Indonesia, Tempo, Kompas, dan RMOL. Semua sama isinya. Ada keterangan dari istana bahwa Gibran sedang keluar kota. Tidak ada satupun dari media itu yang menyinggung soal kunjungan Gibran ke Papua Nugini. Yang ada hanya soal kunjungan ke Papua. Ternyata kunjungan Gibran ke Papua itu baru dimulai pada hari Rabu kemarin, tanggal 17 September. Ini ya, ada beritanya bahwa PJ Gubernur Papua menyambut kedatangan Gibran di Bandara Sentani hari Rabu kemarin. Namun di berita itu juga nggak ada disebut bahwa kedatangan Gibran itu bukan dari Jakarta, melainkan dari negara sebelah. Keluar negeri mewakili Presiden Prabowo, tapi nggak diberitakan oleh media-media besar nasional. Oleh pihak istana, yakni dari Mensesnek Prasetyo Hadi, hanya disebut bahwa Gibran lagi di luar kota. Dan yang paling makjleb adalah di website resmi Wakil Presiden RI, ternyata ijazah Gibran diragukan juga. Ini membahas mengenai jalannya sidang gugatan perdata terkait keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang yang dibahas dalam persidangan yang pertama, agenda sidang pihak penggugat Subhan Palaw membacakan pokok gugatannya yang mempermasalahkan riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Gugatan ini menuntut pembatalan jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029. Isu gugatan, penggugat menyoroti perbedaan status pendidikan yang tercantum di situs resmi KPU atau sebagai sarjana dengan status saat pendaftaran awal lulusan SMA. Penggugat menyatakan akan menghadirkan bukti surat, saksi, dan ahli pada tahap pembuktian yang dijadwalkan pada Desember mendatang. Penundaan sidang, sebelumnya sidang sempat ditunda 2 kali karena pihak tergugat tidak hadir dan adanya keberatan dari pihak penggugat terhadap perwakilan KPU RI. Reaksi publik bagian akhir video ini menampilkan kompilasi komentar netizen yang beragam terkait isu ini, di mana banyak pihak mendesak adanya transparansi dan penegakan hukum terkait keabsahan ijazah tersebut. Perlu dicatat bahwa narasi dalam video ini menitik beratkan pada perspektif penggugat dan kumpulan opini masyarakat di media sosial. Apa isu tuntutan pihak penggugat Subhan? Pihak penggugat bernama Subhan Palaw membacakan pokok gugatan yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam petitum atau tuntutannya, pihak penggugat secara spesifik meminta pembatalan jabatan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kapan jadwal pembuktian sidang Gibran digelar? Tahap pembuktian dalam sidang gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Mengapa pihak tergugat absen dalam persidangan? Ya, tidak disebutkan alasan spesifik mengenai mengapa pihak tergugat absen dalam persidangan sebelumnya. Nah, siapa yang mewakili KPU saat sidang? Pihak penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili oleh Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Mengapa sidang sempat tertunda 2 kali? Sidang gugatan perdata tersebut sempat tertunda sebanyak 2 kali dengan alasan sebagai berikut. 1. Penundaan pertama, pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir di dalam ruang sidang. 2. Penundaan kedua, pada sidang ditunda karena pihak penggugat Subhan Palaw menyatakan keberatan atas pihak KPU RI yang diwakili oleh Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Ya,
Tidak dijelaskan juga secara spesifik alasan mendalam mengapa pihak penggugat Subhan Falal menyatakan keberatan terhadap KPU RI yang diwakili oleh Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Berapa nilai gugatan dalam perkara ini? Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam video, pihak penggugat Subhan Falal mengajukan gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan nilai gugatan sebesar 125 triliun. Bagaimana proses sidang saat ini yang telah heboh diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia? Nah, berikut adalah perkembangan terkini mengenai sidang gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Agenda pembacaan gugatan. Pada sidang terbaru yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak penggugat Subhan Falal telah membacakan kembali pokok gugatannya. Isi gugatan tersebut tidak berubah, termasuk petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029 nantinya. Persiapan tahap pembuktian, pihak penggugat menyatakan siap untuk membuka semua bukti, menghadirkan saksi, serta para ahli pada tahap pembuktian. Tahapan ini rencananya akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Poin penting dalam gugatan, Subhan Falal menyoroti adanya perbedaan data pendidikan Gibran di situs resmi KPU, di mana statusnya tercantum sebagai sarjana, padahal saat pendaftaran awal status pendidikannya adalah lulusan SMA. Hal ini direncanakan akan menjadi pembahasan krusial pada sidang pembuktian nanti. Proses hukum sementara. Sebelum memasuki tahap pembuktian offline, persidangan akan melalui tahapan online yang mencakup penyampaian jawaban tergugat, replik, dan publik. Apa peran jaksa dalam persidangan ini? Tidak dijelaskan secara rinci apa peran spesifik atau tugas teknis dari jaksa pengacara negara tersebut dalam persidangan. Ya, apa dampak sidang terhadap posisi Wapres? Mungkin saja masyarakat tidak suka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Jadi pihak penggugat Subhan Falal telah membacakan pokok gugatannya yang mencakup petitum atau permintaan resmi agar jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 dibatalkan. Siapa pihak yang dituding lalai memverifikasi dokumen? Berdasarkan yang telah kita lihat dalam video, pihak yang dituding lalai dalam memverifikasi data pendidikan tersebut adalah KPU. Komisi Pemilihan Umum. Netizen dalam video tersebut berpendapat bahwa KPU RI harus bertanggung jawab karena meloloskan pendaftaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tanpa penelitian keabsahan ijazah yang dianggap teliti, terutama terkait perbedaan data status pendidikan yang tercantum di situs resmi KPU. Ya, siapa sosok yang melaporkan masalah pendidikan Gibran? Ya, sosok penggugat yang mengajukan gugatan perdata terkait keabsahan ijazah dan perbedaan data pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah seorang Subhan Falal. Siapa saja pihak tergugat dalam perkara ini? Ya, pertama, berdasarkan tayangan dalam video yang telah kita lihat tersebut, pihak-pihak yang menjadi tergugat dalam gugatan perdata terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Mengapa netizen ingin petugas KPU dipecat? Netizen menuntut agar petugas KPU dipecat karena mereka dianggap bertanggung jawab atas diloloskan pendaftaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun terdapat klaim bahwa dokumen pendidikan yang digunakan tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki ijazah SMA atau SMK yang sah, netizen menganggap KPU telah lalai dalam meneliti keabsahan ijazah tersebut serta menyoroti adanya perbedaan data pendidikan di situs resmi KPU yang menyebutkan status pendidikan Gibran sebagai sarjana, padahal saat pendaftaran disebutkan sebagai lulusan SMA. Mengapa sidang pembuktian dilakukan secara offline? Ya, yang pertama, tidak dijelaskan secara spesifik alasan teknis atau hukum mengapa sidang pembuktian tidak dilaksanakan secara offline. Ya, mengapa sidang pembuktian dilakukan secara tetap? Tidak disebutkan juga alasan spesifik mengenai teknis mengapa sidang pembuktian harus dilakukan secara tatap muka. Ya, untuk itu, netizen menyinggung sosok Listio Sigit Prabowo. Netizen menyinggung sosok Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan anggapan bahwa selama Kapolri tersebut belum dicepat keluarga Presiden Jokowi tidak pernah akan selesai dalam kasus ini. Ya, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih. Salam NKRI, harga mati.